keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pengukuran dan pemetaan digital. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi keempat pengukuran pemetaan digital untuk kelas 11, yaitu menggunakan alat ukur digital untuk melakukan pengukuran areal hutan. Alat ukur digital yang akan kalian pelajari pada materi 4 ini adalah teodolit digital. Untuk mempelajari materi 4, selain Bapak telah menyampaikan bahan ajar dalam bentuk modul, untuk lebih memudahkan kalian dalam mempelajari materi ini, maka Bapak telah menyiapkan video pembelajaran. Video pembelajaran materi 4 ini terbagi menjadi 3 bagian. Pada video pembelajaran bagian 1 berisi penjelasan tentang komponen atau bagian-bagian teodolit digital beserta fungsinya. Selanjutnya, pada video pembelajaran bagian 2 berisi tutorial atau penjelasan tentang cara-cara melakukan setting atau pengukuran untuk menyiapkan teodolit digital sebelum digunakan. Dan terakhir, pada video pembelajaran bagian 3 berisi penjelasan atau tutorial bagaimana cara-cara menggunakan teodolit digital untuk melakukan pengukuran, baik pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar maupun sudut tegak, juga melakukan pengukuran jarak, yaitu jarak rambu atau jarak optis. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak menyampaikan penjelasan atau tutorial tentang menggunakan teodolit digital untuk pengukuran, maka Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan bagian-bagian dari teodolit digital. Ya, coba perhatikan ini pesawat teodolit ya. Ada bagian-bagian yang akan Bapak terangkan. Kita mulai dari atas saja ya. Yang pertama ini adalah handle. Ya, handle itu berarti untuk pegangan. Nah, di dalam handle ini sebenarnya ada tempat kompas nih. Kompas bentuknya kompas tabung. Kita jarang gunakan. Kemudian yang ini alat optik ya, teropong. Teropong ini ada lensa objektif. Kemudian yang ini lensa okuler. Kalau lensa okuler berarti dia tempat mata kita pengamat di sini. Di dalam teropong ini, bagian-bagian teropong ini ada yang namanya pisir. Ini pisir, ya seperti ini. Ini adalah untuk membidik secara kasar kepada sasaran, membidik targetnya ya. Kita pakai pisir untuk membidik. Kemudian di sini juga ada yang ini. Ini bisa diatur, itu untuk fokus objek ya, fokus objek di sini. Kemudian yang ini adalah pengatur fokus benang silang. Karena di dalam teropong ini ada benang silang, itu yang digunakan untuk pengukuran jarak rambu atau pengukuran jarak optis. Nah, untuk memfokuskannya ini digunakan skrup ini ya. Sedangkan yang skrup ini adalah untuk fokus ke objeknya atau sasarannya. Selanjutnya juga masih di area teropong. Di sini ada tombol nih, tombol on off untuk laser ya. Jadi kalau nanti ditekan, kalau ada baterainya itu ada lasernya. Laser ini sebenarnya juga fungsinya sama seperti pisir, itu untuk membantu membidik target ya secara kasar, terutama kalau misalkan keadaan cuacanya tuh gelap tuh, mendung, kita bisa sangat membantu dengan membidik dengan menggunakan laser. Nanti fokus laser itu akan mengikuti fokus dari teropong ya. Jadi ketika
skrup ini diatur, maka laser pun akan mengikuti fokusnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tempat baterai, ya. Ini tempat baterai. Ini cara membukanya seperti ini. Ini masih kosong, ya. Nah, ini masih kosong nih. Kosong. Kita kalau setelah digunakan tuh baterai harus dilepas. Supaya apa? Supaya nanti di sini tidak menimbulkan karat atau kena air nanti menimbulkan karat, sehingga bisa jadi nanti selain komponen ini ada yang rusak, bisa jadi kemungkinannya itu menimbulkan konslet atau apa gitu ya, kalau kena air gitu. Sehingga harus dicopot, harus dilepas. Nah, di dalam pada tempat baterai pun ada yang namanya penanda tinggi alat. Nah, untuk mengukur tinggi alat nanti ditempatkannya ke sini, di garis ini. Ini sama, sebelah ini juga ada. Nah, ini penanda tinggi alat. Oke, selanjutnya pada bagian bawah, pada bagian tengah ini ada yang namanya teropong sentring. Nah, pada teodolit digital kita melakukan sentring secara optis, ya. Artinya kita bisa melihat sentring dengan menggunakan teropong ini. Kalau yang teodolit yang manual itu teropong sentringnya kan secara mekanik, ya, dengan menggunakan gunting-gunting. Nah, kalau untuk yang teodolit digital ini kita menggunakan secara optis untuk sentringnya. Jadi nanti kedudukan sentring teodolit itu kita lihat dari teropong ini. Dilihat ke paku. Jadi teodolit harus tepat, sentring teodolit itu kedudukan teodolit harus tepat di atas titik ukur berdiri teodolit. Pada teropong sentring itu juga ada pengaturnya. Yang pertama ini yang bulatnya besar, ini adalah skrup untuk mengatur fokus objek, ya. Ini untuk mengatur fokus objek. Jadi nanti patok atau paku fokusnya diatur dengan skrup yang ini. Sedangkan yang kecil ini adalah pengatur fokus lingkaran sentring. Karena nanti di dalam teropong sentring itu ada lingkaran sentringnya. Nah, itu nanti yang harus ditempatkan ke pusat titik tempat berdiri alat. Selanjutnya ini ada namanya pengunci horizontal teropong. Nah, ini pengunci horizontal teropong. Kemudian ini penggerak arus horizontal teropong. Jadi ketika kita membidik ke sasaran, nanti setelah hampir tepat kita kunci dulu. Nah, kunci seperti ini. Ini ke depan, ya, gerakan ke depan, ya. Terus kemudian kita cek di teropong. Nah, untuk menempatkannya mungkin perlu digeser secara halus teropong ini. Gunakan yang ini, ya, pemutar halus horizontal teropong. Dan coba dicek itu pelan-pelan teropongnya bergerak, ya. Nah, ini untuk menempatkan nanti. Oke. Selanjutnya yang ini adalah pengunci gerakan vertikal teropong. Yang ini, ya, pengunci gerakan vertikal teropong. Klem pengunci gerakan vertikal teropong. Nah, kalau ini juga sama, ya. Ini kalau ini klem pengunci gerakan horizontal, kemudian ini skrup pengatur halus. Nah, yang ini adalah klem pengunci gerakan vertikal teropong. Kemudian yang ini adalah penggerak halus, skrup penggerak halus vertikal teropong. Penggerak halus ke arah vertikal, gitu, ya. Nah, sama fungsinya juga seperti tadi, ya. Ketika kita membidik target, kemudian udah hampir tepat, kita
kunci. Selanjutnya ketika ingin menempatkan, misalkan ini teropongnya kurang atas atau kurang bawah, ini digunakan skrup penggerak halus. Mungkin bisa dijumpa Sami Haji ini sehingga gerakannya bisa ini ya, bisa terlihat. Nah, kita coba Bapak putar, nanti dia bergerak secara halus. Nah, ini ke arah atas ya, bergerak halus ke arah atas. Nah, pelan-pelan ya. Ini untuk mendapatkan pada saat kita membidik target. Oke, selanjutnya di bagian tengah ini juga ada display dan tombol operasional ya. Fungsi tombol operasional ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di modul ya, ataupun di PowerPoint itu ada. Akan dipelajari apa saja nih, apa persen, apa hold, null set itu apa segala macam ya. Nah, selanjutnya, nah ini nanti display. Ini kalau ini dinyalakan, kan belum dipasang nih baterainya. Jadi kalau dipasang, dinyalakan, ini dia akan menyala, kemudian nanti akan memunculkan nilai bacaan skala horizontal maupun bacaan skala vertikal. Selanjutnya juga di sini ini adalah nipo tabung ya. Kita ada dua nipo nih, nipo tabung sama satunya nipo kotak. Nah ini nipo tabung ya, ada nipo tabung. Kemudian ini yang bulat ini di sini. Nah ini, ya ini namanya nipo kotak. Kita namakan nipo kotak. Walaupun bentuknya bulat sebenarnya atau lingkaran, tapi biasa kita kenal dengan nipo. Jadi nipo itu berfungsi sebagai indikator kedataran alat ya. Kedataran alat juga sebagai tegaknya tumbuh satu, karena secara konstruksi kan teodolit ini ada dua lingkaran skala ya, lingkaran skala horizontal, kemudian lingkaran skala vertikal. Lingkaran skala horizontal itu berada pada sumbu tegak, kemudian lingkaran skala vertikal itu berada pada sumbu datar. Ya. Nah itu nipo itu sebenarnya itu untuk mendatarkan alat sekaligus juga menegakkan sumbu tegak sehingga benar-benar tegak atau tegak lurus dengan sumbu horizontalnya. Ya. Oke, selanjutnya ini bagian bawah juga ada namanya skrup ABC. Bisa disebut skrup ABC. Ini tiga-tiganya kelihatan nggak? Nah ini skrup ABC. Skrup ABC ini yang mana AB dan C? AB itu yang sejajar dua. Ini ya, AB. Ini AB. Berarti C-nya yang mana? C-nya yang ini ya. Ini yang satu. Kalau misalkan saya mengaturnya di sini, ini yang AB, berarti yang C-nya yang ini. Atau misalkan saya fungsikan ini sebagai AB, yang dua ini dua ini, maka C-nya adalah yang ini. Nah, fungsinya untuk apa? Skrup ABC ini berfungsi pada saat centering awal ya, untuk menempatkan centering pada pusat titik tempat berdiri alat. Kemudian juga bisa untuk menyeimbangkan nivo ya. Menggunakannya seperti apa cara menggunakannya? Untuk AB itu dengan cara digerakkan secara bersamaan, baik jempolnya arahnya itu ke dalam semua ataupun keluar, jadi harus bersamaan. Nah kalau untuk C itu satu ya, dia selalu digerakkannya satu. Tapi kalau untuk AB itu secara bersamaan. Selanjutnya ini bagian bawah juga ada yang namanya trik brah. Ini ada yang di bawah ini trik brah ya. Itu tempat berdiri atau terpasangnya teodolit yang dia bersambung ke ke statif ini, ke alat statif ya.
Ini sebenarnya bisa dicopot nih. Ini dengan ini kuncinya yang ini bisa dibuka. Cuman dia harus pakai obeng khusus. Cuman ternyata unit kita tidak ada intinya toolkitnya, kita nggak bawa toolkit sehingga nggak bisa diperagakan. Ini sebenarnya bisa untuk mempercepat mendirikan alat, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bawa statifnya 2, kemudian jubahnya 2, pada saat sudah selesai di titik yang di sini, di depan, di titik apa yang akan dituju, itu membantu juru ukur bisa memasang librah dengan apa statifnya. Jadi sehingga pada saat ukur nanti nyampe ke sana itu tinggal dipasang dan disesuaikan. Ya, jadi lebih cepat. Nah, saya kira itu ya bagian-bagian dari theodolit digital Mercotron. Apa bedanya dengan yang Verticon? Nah, nanti coba kalian. Nah, ini theodolit juga sama theodolit digital, tapi mereknya berbeda. Ya, ini yang merek Nikon. Apa perbedaannya? Secara umum ini sama aja ya, komponennya sama aja, mulai dari handle, teropong, ini apa namanya, pengunci dan penggerak halus vertikal, ini pengunci dan penggerak halus horizontal, ini teropong centering, display dan tombol operasional, ya. Sama aja. Hanya yang membedakan pertama ini, dan pada teropong yang membedakan ini adalah pisirnya ya. Nah, ini pisirnya. Kalau pisir yang ini tuh di dalamnya ada tanda, nanti mungkin nanti bisa dilihat kamera dekat itu ada segitiga. Nah, segitiga ini nanti nampak kalau kita menerawang melalui pisir ini, nampak nanti ada segitiga itu nanti yang membantu kita membidik target secara kasar. Di sana juga ada segitiga, cuman dia dalam bentuk tonjolan ya. Kalau ini di dalam tabung ini segitiga. Selanjutnya yang agak berbeda lagi, nah ini tombol power ya. Tombol powernya di sini. Kalau tadi kan tombol powernya di sini ya, di display. Sementara kalau untuk yang Nikon, tombol on off atau powernya di sini. Kemudian tempat baterainya seperti ini. Nah, ini lebih banyak menggunakan baterai ya. Ini ada kompartemennya ada 6 baterai AA. Tadi kalau yang Topon itu menggunakan 4 baterai tipe AA atau A2. Oke, sekarang kita cek satu persatu yang tadi yang belum dijelaskan, misalkan bagaimana cara menggunakan skrup untuk centering dan untuk mengatur lipo ya. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan skrup ABC ya, A, B, dan C untuk centering awal maupun mendatarkan lipo ya, menyimbangkan lipo. Nah, pada saat theodolit baru dipasang, kita harus cek dulu centering ya. Cek centering dengan tadi ini ya, menggunakan teropong centering. Nah, ini belum tepat ini. Nah, bagaimana yang belum tepat? Coba cek. Ya, saya lihat dari teropong centering ini posisinya belum tepat nih, belum centering alatnya. Saya gunakan skrup AB terlebih dahulu. Nah, nanti lingkaran centeringnya bergerak. Kemudian gunakan skrup C untuk gerakan tadi, skrup AB gerakan horizontal, yang skrup C gerakannya vertikal sampai dia tepat. Ya. Baik, selanjutnya menggunakan skrup ABC untuk mengatur lipo. Ya. Sama sebenarnya, ini dia lembungnya juga akan bergerak. Kalau yang AB itu ke arah horizontal ya, kemudian yang C ya ke arah vertikal, ke arah atas.
Ini berarti horizontal lagi, AB lagi, terus kemudian C lagi. Itu cara menggunakan skrup ABC untuk mengatur nipo kotak. Tapi pada saat praktek juga sering kita gunakan teknik menyimbangkan nipo kotak itu dengan cara mengatur kaki-kaki statif, ya, dengan cara memanjang pendekkan kaki-kaki statif. Pada prinsipnya pada saat nipo itu belum datar atau nipo belum seimbang, gelembung nipo itu akan berada di tempat yang lebih tinggi, sehingga diatur saja tinggi rendah dari kaki-kaki. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengatur nipo tabung, ya, dengan menggunakan skrup ABC. Yang ini ya, nipo tabung. Nipo tabung ini diatur di 4 posisi ya. Ini yang pertama, posisi 1, dia sejajar dengan AB. Kemudian diputar 90 derajat. Nah, kalau yang belum terbiasa itu biasanya untuk latihannya begini ya. Bapak buatkan seperti ini, dia nanti set, pek. Nah, sama ini nanti dia itu berputar 90 derajat. Itu ini posisi 2, di mana nipo tabung itu tegak lurus dengan skrup AB. Ya, seperti ini. Kemudian putar lagi 90 derajat lagi. Ya, ini nipo tabung ini sejajar kembali dengan skrup AB. Tapi di sini posisinya. Ini posisi 3. Selanjutnya terakhir ini posisi 1 ya. Posisi 1. Mohon maaf. Ini posisi 4. Nipo tabung kembali tegak lurus dengan skrup AB. Jadi ada 4 posisi ya. Ini posisi pertama sejajar AB, posisi kedua tegak lurus AB, nipo tabungnya. Kemudian posisi ketiga nipo tabung kembali sejajar AB, dan terakhir posisi 4 itu nipo tabung tegak lurus dengan AB. Ya, kemudian dikembalikan lagi ke posisi semula. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ini nipo tabungnya belum seimbang ya. Kemudian kita gerakan tadi secara bersamaan tetap ya. Nah, dia akan bergerak. Kalau kelebihan nih misalkan, ya kembalikan lagi sampai gelembungnya benar-benar di tengah. Oke, seperti itu. Ini udah di tengah. Kemudian tadi putar ke posisi kedua 90 derajat. Nipo tabungnya ada di sebelah sini. Ya, nipo tabungnya di sebelah sini. Kemudian kita cek apakah nipo tabungnya masih di tengah atau nah ini sebenarnya udah masih berada di dalam tengah-tengah skala ya. Cuman mungkin untuk nanti ditepatkan dengan menggunakan skrup C untuk posisi 2 nih ya. Kita tepatkan kembali kalau memang belum tepat. Oke, tepatkan kembali sampai benar-benar di tengah atau seimbang. Oke, selanjutnya putar kembali 90 derajat ke posisi 3, di mana nipo tabung sejajar dengan AB. Kemudian cek kembali niponya. Oke, kalau misalkan belum tepat benar, kita tepatkan kembali dengan skrup AB. Ya, sampai dia di tengah. Oke, ini sedikit aja gerakannya ya, karena relatif niponya sudah berada di tengah-tengah. Oke, seperti itu. Terus kemudian putar 90 derajat di posisi yang keempat. Ya, ini posisi keempat. Oke, ini yang posisi keempat. Nipo tabung tegak lurus dengan skrup AB. Betul ya. Kalau belum seimbang diatur menggunakan skrup apa? Kalau posisi 4 berarti skrup C. Betul, skrup C ya. Kita atur skrup C ini sampai kembali gelembungnya benar-benar. Nah, itu bagaimana cara menggunakan skrup ABC untuk mengatur centering awal ya, maupun untuk mengatur nipo. Nah, selanjutnya Bapak akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan pisir ini gitu ya, menggunakan pisir.
dan juga nanti ada apa di dalam teropong ini gitu ya. Nanti kita coba cek. Bapak akan mencoba membidik targetnya adalah rambu ya, rambu yang terpasang di mana pohon petai ini ya, lagi berbunga nih petainya, sebentar lagi berbuah, enak untuk dilalap gitu ya. Mohon maaf karena nggak ada helper, maka rambunya dipasang di pohon petai. Kalau ada helper nanti helper yang ini ya, yang mendirikan rambu. Nah, untuk membidik itu kan tadi menggunakan apa? Menggunakan pisir ini ya. Jadi pisirnya di coba ya, gitu kan, ditempatkan di sini. Kita cek sehingga pisir ini dekat dengan rambu. Lepaskan ke rambu. Oke, seperti itu. Coba deketin Pak. Ya. Nah ini pisir ya, digunakan untuk apa? Membidik secara kasar ke sasaran. Kasarnya tadi rambu ya, rambu yang ada di depan sana. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat dari teropong? Ya, nah ini terlihat dari teropongnya seperti ini ya. Memang masih belum pas, ya. Nah kita tadi menggunakan apa, kalau mau digeser ke kiri ke kanan menggunakan penggerak halus horizontal, tapi harus dikunci dulu. Nah ini dia bergerak. Nah seperti itu. Kita lihat itu benang silangnya bergerak ya, sampai benar-benar mana. Kalau misalkan kalau untuk mengukur sudut mendatar itu harus ke patok kan, ke ujung patok ya, ke paku di patok. Sekarang kita akan melihat bagaimana pisir di teodolit merek Nikon. Nah ini ada segitiga. Segitiga ini kita bantu untuk apa namanya, membidik secara kasar. Setelah tepat, setelah diperkirakan tepat secara kasar, kita kunci apa namanya, horizontal. Ya, jadi dia tidak berputar-putar lagi. Ya. Ini juga vertikal. Coba kita lihat penampakannya. Nah tuh segitiga putih, di dalam pisirnya ada segitiga putih. Nah itu yang kita gunakan untuk menempatkan ke target, itu ke rambu ya. Nah kita lihat bagaimana di teropongnya ya. Wah. Nah ini udah terlihat tuh. Nah ini terlihat dari teropongnya seperti ini. Ini rambunya, terus ada benang silangnya ya. Nah ini tadi untuk apa namanya, menggerakkan secara horizontal atau secara vertikal sampai kemudian kedudukan yang diinginkan itu diperoleh ya. Baik, setelah kalian simak bersama-sama tadi video pembelajaran materi 4 bagian pertama ya, yang berisi penjelasan tentang komponen atau bagian-bagian dari teodolit digital. Semoga video pembelajaran ini bisa lebih memudahkan kalian dalam memahami materi 4, yaitu tentang menggunakan alat ukur digital untuk pengukuran karya lakukan. Terakhir, pesan Bapak, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.